di sini kan sudah menjadi kepala sekolah selama 2 bulan ya Bu. Ya, berarti di SLB Negeri Brebes Ibu menjadi kepala sekolah selama 2 bulan. Dan saya ingin mewawancara Ibu tentang beberapa kasus yang berkaitan tentang dilema etika dan rujukan moral Ibu. Yang pertama nih Ibu, kalau selama ini Ibu selama menjadi kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral? Contohnya ini kita bicara tentang disiplin, disiplin seorang guru. Kita pemerintah punya aturan, misalnya jam kerja itu jam 7 sampai jam 15.30. Nah di situ ada beberapa guru misalnya, kenapa guru itu terlambat? Itu saya harus tahu kenapa yang menyebabkan dia sering terlambat. Oh ternyata dia punya anak kecil misalnya. Oke, berarti kita temukan nih satu guru itu punya anak kecil yang dia harus mengantarkan, harus menyiapkan dan sebagainya. Ada lagi misalnya karena harus merawat orang tua misalnya. Nah dari itu kan kita akan mengetahui penyebab guru itu sering terlambat. Saya akan mengecek di daftar kehadiran siapa saja yang menyebabkan siapa saja yang sering terlambat. Nah, kemudian digali dengan cara kita coaching, panggil atau saya WA gitu. Ada sudah yang saya praktekkan seperti itu. Kenapa sih kalau ini nggak pernah ikut apel pagi misalnya? Karena begini, ayo kita ngobrol. Akhirnya kita coaching tuh, pengennya seperti apa? Pengennya saya nggak terlambat Bu. Nah sekarang kalau pengen tidak terlambat mau seperti apa gitu? Apa yang akan Anda lakukan biar tidak terlambat? Oh mungkin saya akan menyiapkan anak lebih pagi, menyiapkan makannya lebih pagi, anak saya diberi pengertian. Nah itu kan solusi. Berikutnya dia masih agak telat sedikit, akhirnya sekarang tidak terlambat. Itu buat saya sudah sebuah progres yang bagus kalau sudah berubah dari yang tadinya sering terlambat sudah agak tidak. Dengan cara tadi mengidentifikasinya, kita pakai proses coaching, beliau sendiri menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Itu salah satu contoh untuk salah satu kasus kedisiplinan. Dan dia akan memilih mana yang benar dan tidak. Benar nggak itu berangkat siang dan sebagainya. Oh berarti memang harus berangkat pagi. Oke sekarang udah nemu solusinya. Berarti kasus yang di sekolah berarti tentang kedisiplinan guru. Ya. Contohnya itu apel pagi. Untuk ini kan ada pengambilan keputusan di sekolah ya. Untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ini ada kepentingan sama dan benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini ada terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu mengambil solusi pengambilan keputusan kalau misalnya ada dua masalah yang sama-sama mengandung nilai sama-sama benarnya. Ya. Kan kadang kalau kita mengambil keputusan ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama bagaimana hasilnya nanti. Terus yang kedua dari sebuah masalah itu keputusannya titik itu apakah itu ada hubungannya dengan peraturan. Ya, seperti tadi sampaikan ada hubungannya nggak dengan peraturan. Kemudian yang ketiga rasa peduli. Nah dari situ bisa ambil contohnya tadi. Terus yang pertama misalnya hasilnya apa yang kita inginkan? Hasilnya agar berubah dari yang tadinya berangkat siang agar bisa berangkat pagi, bisa sambut siswa, bisa apel pagi. Itu kita main putusan itu kira-kira kalau ini dirubah hasilnya apa? Sudah oh ya berarti bisa menghasilkan dia lebih disiplin. Yang kedua berbasis peraturan. Oh, ini ada aturannya loh, ini ada aturannya. Jadi kita punya aturan seperti ini, silakan bisa mengikuti. Oh berarti saya menegur dia karena tidak sesuai peraturan. Terus yang ketiga rasa peduli. Oh saya menyadari bahwa dia punya anak kecil yang dia harus diurus dulu, kemudian dititipkan atau disekolahkan. Itu memang kewajiban sebagai orang tua. Jadi mengambil keputusan bahwa oh nggak bisa besok harus berangkat tanpa rasa peduli juga tidak bisa. Jadi ada 3 hal yang kita kalau itu hubungannya dengan teman atau rekan kerja atau rekan guru, kita pakai main rasa juga, rasa pedulinya,
nggak asal terus karena peraturan, tapi bagaimana membuat orang ini bisa mengikuti peraturan dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang lebih satu, dengan cara yang lebih tepat tapi tegas. Contohnya tadi. Itu banyak cara bagaimana ini menentukan keputusan. Nah ini kan tadi kan langkah-langkahnya sudah dilakukan ya Bu, langkah-langkah dalam menentukan kebijakan atau keputusan dalam pengembangan sekolah seperti apa Ibu? Kan itu salah satu tadi yang saya sampaikan disiplin. Ada lagi kegiatan lain atau peraturan yang lain mungkin belum dilaksanakan selama ini. Misalnya administrasi misalnya, untuk membuat sebuah berubah atau mengajak teman-teman guru untuk membuat administrasi juga perlu metode, tidak langsung kerjakan dan sebagainya, tapi kita beri contoh dulu, kita beri arahan dulu dengan cara IHT juga. Itu juga salah satu cara agar mengaktifkan guru-guru untuk mengakui administrasi. Tapi ada langkah-langkah atau menguji bahwa sebuah keputusan itu tidak diambil asal-asalan. Yang pertama itu ada nilai-nilai yang saling bertentangan di dalamnya, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi. Misalnya dalam situasi administrasi yang tidak rutin, yang tidak rapi, itu kan ada konsekuensinya. Itu apabila administrasi tidak dikerjakan untuk mengadakan sebuah pembelajaran akan tidak terpola dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan itu. Kalau yang kegiatan situ terlibat adalah guru, berarti guru itu yang harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan itu harus tekan bahwa itu tugas utama, salah satu tugas utama guru ya di administrasi kelas. Terus yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dalam situasi itu, faktanya masih banyak administrasi yang perlu dikerjakan. Nah dari situ mulai kita akan menemukan 3 hal itu. Kemudian pengujian benar atau salah. Benar atau salah apabila administrasi itu tidak dikerjakan. Benar atau salah kalau administrasi itu dikerjakan. Jadi ada plus minus dari sebuah kegiatan administrasi. Kemudian ada paradigma istilahnya apa ya, benar lawan benar itu. Ya benar harus mengerjakan sebuah administrasi, harus dikerjakan. Tapi proses yang benar itu seperti apa? Yaitu seperti tadi, menyamakan proses yang benar administrasinya apa saja, terjelas. Yang namanya administrasi kelas ada absensi, ada kurikulum, ada kalender pendidikan, ada jurnal, ada program semester, program tahunan. Itu salah satu rincian dari administrasi kelas yang masih banyak sekali. Nah, kemudian melakukan prinsip resolusi. Nah, dari situ ada perubahan tidak di dalam pembuatan administrasi yang tadinya mungkin tidak lengkap menjadi lebih lengkap lagi. Berarti ada sebuah perubahan. Kemudian investigasi, dari masalah yang sudah terjadi itu, yang selama ini belum dikerjakan itu, nanti seperti apa gitu. Lalu kemudian ambil keputusan bahwa semua guru harus membuat administrasi kelas disesuaikan atau berdiferensiasi terhadap kemampuan murid. Jadi guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mengetahui kemampuan awal setiap muridnya. Jadi kita membuat pembelajaran itu lebih tepat ke anak itu atau secara berdiferensiasi. Dalam satu kelas 5 anak, secara kita menyebutnya klasikal, tetapi pembelajarannya tetap pembelajaran individual. Jadi di situ akhirnya ditemukan solusi bahwa administrasi guru itu penting. Ibaratnya orang mau mencangkul itu ya bukan cangkul gitu. Jadi itulah istilah dalam kalau petani itu, kalau dalam guru kalau kita mau mengajar ya punya program mengajarnya, kita siap apa yang mau diajarkan, dan itu dimulai dengan administrasi. Itu Mbak. Terima kasih. Ini apa hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa ya? Hal-hal yang selama ini berarti yang paling efektif pengambilan keputusan, yang penting dalam pengambilan keputusan. Ternyata dalam sebuah kita mengambil keputusan itu yang pertama komunikasi. Kita jalin komunikasi yang baik dengan orang yang sedang kita ajak berkolaborasi, yang sedang kita ajak bekerja sama. Jadi komunikasi, kalau hanya komunikasi yang satu arah, misalnya saya hanya menyatakan nanti pekerjaan ini tanpa mendengarkan masukan, itu nggak mungkin. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah ide, akan saya pertimbangkan dulu dengan orang-orang yang atau teman-teman saya juga seperti ini bagaimana. Jadi
kan sudah tahu semua misalnya, sudah tahu, dan yuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi hal seperti itu tidak saya asal mengambil keputusan, tapi sudah banyak sekali rambu-rambunya yang bisa rambu-rambunya. Iya. Nah ini Bu, karena setiap keputusan kita akan menghadapi sebuah tantangan ya. Menurut Ibu bagaimana hal yang menentukan dalam menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya itu kan hal apa saja yang selama ini Ibu alami? Kalau karena mungkin masih 2 bulan ya, tantangan itu belum, saya anggap tidak ada. Mungkin ya, semoga tidak ada. Karena saya yakin teman-teman itu support, karena merasa ya memang butuh gitu loh, memang kita perlu perubahan gitu. Yang tadinya mungkin lama tidak ada kepala sekolah, jadinya kan tidak rasa untuk misalnya contohnya disiplinan gitu berkurang. Yang tadinya sudah membuat administrasi karena tanpa pengawasan atau tanpa karena tidak ada kepala sekolah, kemudian tidak dikerjakan. Nah, kembali lagi ke sesuatu yang berubah itu tidak bisa tiba-tiba, jadi secara perlahan. Tapi yang tantangannya ya mungkin karena lama tidak tidak dioprak-oprak istilahnya gitu. Jadinya ini membangunkan yang terlena gitu istilahnya gitu ya. Iya, berarti melakukan perubahan ya. Melakukan perubahan. Ini Bu, selanjutnya ini ada pertanyaan yang jadwal tertentu, berarti ini yang Ibu lakukan saat menyelesaikan masalah pada waktu itu atau harus menentukan jadwal tertentu pada pengambilan keputusan itu? Enggak sih, enggak. Kalau nanti misalnya ada masalah hari ini diselesaikannya besok, enggak. Kalau bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan. Contohnya kemarin kita punya masalah sarana prasarana gitu. Saya mengumpulkan bapak-bapak, bapak-bapak guru itu bukan maksud seperti apa, tapi bapak guru itu ujung tombak gitu, ujung tombak untuk secara fisik melakukan perubahan. Terus kemarin saya menghendaki ruang keterampilan itu difungsikan seperti ruang keterampilan, bukan bidang semua barang masuk ke situ. Ini kegiatan keterampilannya agak terganggu. Ini bapak-bapak sepakat kita mau mengadakan mau membersihkan ruang keterampilan misalnya, tapi kita kucing dulu. Kita gali itu masalah masing-masing bapak guru apa, akhirnya kita temukan solusi, salah satunya membersihkan atau mengaktifkan kembali kegiatan vokasional. Ini saya masih punya PR lagi, bagaimana melibatkan guru-guru kelas kecil untuk ikut kegiatan vokasional. Ini suatu saat program itu bisa dilaksanakan di SMK. Amin Ibu. Banyak harapan yang kita inginkan dalam melakukan perubahan. Ini Bu, menurut Ibu itu ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah jalannya Ibu dalam mengambil keputusan? Kira-kira ada seseorang yang mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan, atau memang keputusan itu Ibu rancang sendiri bersama teman-teman, atau ada pendukung dari seseorang? Kalau secara personal siapa tidak ada. Semua teman saya anggap bisa dijadikan solusi. Misalnya semua teman, semua guru itu bisa jadi sama-sama melakukan, bisa diajak diskusi. Kalau saya hanya percaya dengan si A juga tidak. Kalau ada sesuatu masukan dari A, saya akan juga meminta pendapat guru B dan sebagainya. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi saya guru kalau sekolah baru, Mas pasti tidak akan percaya hanya satu orang gitu. Mungkin saya akan mempertimbangkan. Jadinya keputusan yang akhirnya jadi final itu bukan semata-mata keputusan saya, tapi sudah pertimbangan beberapa hal gitu. Jadi salah satunya dengan minta informasi dari Pak Guru ini, dari guru ini dan sebagainya. Tapi keputusan akhir nanti ada di saya dengan mempertimbangkan tadi etikanya, tentang tujuan moralnya. Berarti setiap keputusan kita memperhatikan dalam tujuan moral atau etikanya seperti apa nih. Nah ini untuk pertanyaan terakhir itu ada ini pembelajaran yang dapat kita ambil dalam mengambil keputusan. Misalkan dari semua hal yang setelah disampaikan Ibu, itu pembelajaran yang dapat Ibu ambil keputusan di sini
merasa plong atau tidak bercerita dengan saya atau ingin dalam menggugah teman-teman untuk ayo melakukan perubahan. Ya, judulnya kalau pengembangan diri itu wajib. Pengembangan diri Ya, itu wajib. pengembangan diri bagi setiap guru terutama itu wajib, juga peduli itu guru sekolah luar biasa. Karena pada dasarnya pembelajaran itu, tugas guru itu bagaimana membuat pelajaran itu menarik, karena pembelajaran adalah yang sekarang lagi diprioritaskan oleh pemerintah, ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apakah perencanaan sudah bagus, atau pembelajarannya sudah bagus, apakah sudah membuat anak didik kita menjadi pribadi yang punya karakter, pribadi yang dikembangkan maksimal kemampuannya, apakah anak didik kita kelak akan bisa mandiri, itu tugas seorang guru SLB. Kalau mungkin di sekolah umum anak memiliki keterampilannya bermacam-macam, tapi kalau di sekolah luar biasa anak memiliki satu saja keterampilan sudah luar biasa. Jadi tugas mengembangkan diri seorang guru itu harus dilakukan ya. Untuk terutama guru-guru SLB. Ya. Semoga untuk kedepannya Ibu bisa memimpin dengan yang lebih amanah dan bisa membimbing kami selaku guru di sini dalam mengembangkan diri, mengimprove kualitas diri, terus biar menjadi yang lebih baik lagi, Ibu. Dari semuanya lebih disiplin, semua dari administrasi bagus, dari semuanya karya-karya yang bagus seperti itu dalam memberikan teladan kepada kami gitu. Ada, memang kita harus belajar terus. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan? Ya. Tadi berkenaan dengan administrasi. Dalam sebuah pembelajaran itu selain diadakan kegiatan administrasinya, juga proses pembelajarannya, apakah yang materi yang sudah kita sampaikan itu sudah tercapai atau tidak, sudah sesuai apa yang kita inginkan atau tidak, kita membutuhkan refleksi. Karena refleksi itu merupakan perbaikan dari kualitas proses pembelajaran. Proses refleksi itu bisa dilaksanakan guru setelah proses pembelajaran selesai, merenung sejenak. Hari ini apakah saya mengajarnya sudah benar, apakah ada yang kurang dari pembelajaran sampai kita membuat jurnalnya itu, kita akan mengadakan refleksi pembelajaran hari itu apa. Di dalam jurnal itu akan kita tulis nih dari materi yang selanjutnya mau seperti apa. Dan nanti dari refleksi itu muncul ide atau masukan untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Jadi itu gunanya refleksi, karena nggak mungkin ada pembelajaran lebih baik tanpa refleksi. Meskipun hanya sebuah renungan yang mungkin hanya beberapa menit, nanti akan ditemukan solusinya atau tindak lanjut dari sebuah perubahan atau kualitas pembelajaran. Ini itu terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dan waktunya nih Bu. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu. Benar ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laras. Gimana kabarnya ini? Iya, alhamdulillah baik, Bapak. Bapak gimana kabarnya? Sudah lama ya tidak bertemu, nggih? Iyalah, alhamdulillah juga ini. Walaupun jauh tetap sehat, bahagia. Yang penting nyaman. Nggih, yang penting dijaga komunikasinya, nggih, Bapak, nggih. Nggih. Bapak sekarang kesibukannya nopo, Bapak? Sekarang dengar-dengar sudah menjabat menjadi kepala sekolah 2 sekolah nggih, Bapak? Ya, betul. Dulu per Januari 2022 itu mulai di SLB Negeri Pekalongan, dan ketika bulan Juni 2023 kepala sekolah SLB Negeri Batang pindah tugas, saya diberi tugas tambahan sebagai PLT SLB Negeri Batang. Jadi ya berarti 2 KD gitu. Iya begitu. Mantap. Berarti 2 sekaligus dipimpin oleh Bapak nggih.
Betul. Nggih Bapak, Bapak niki mengganggu waktunya mboten nggih? Oh, enggak. Ini tadi juga habis dari Batam karena ada pertemuan di sana. Jadi ya Wah, baru keren. kembali ke Pekalongan, baru sampai rumah ini tadi. Ya Allah, Gitu, dari Bu. Batang kembali Pekalongan memang luar biasa integritas dalam kepemimpinannya nggih, luar biasa Bapak. Ini loh Ya, Bapak, Pak. saya ingin sedikit wawancara dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Oh, ini kan saya kan sebisa saya sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Nggih, siap. Itu. Nggih, siap. Kan pengalamannya Bapak sudah banyak nggih. Nggih niki loh Bapak, selama ini Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa nggih Pak? Bagaimana yang Bapak identifikasi, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Di sekolah nggih. Nggih, di sekolah yang Bapak pimpin atau yang dulu Bapak pimpin, kan Bapak dulu memimpin di SLB Negeri Brebes juga, di Pekalongan ini, terus ini juga PLT Batang. Nggih, mengidentifikasinya seperti apa? Ya, jadi begini, tidak ada sekolah yang tidak punya masalah ya. Semua sekolah pasti ada masalah, entah itu menyangkut apapun itu pasti, tidak ada yang tidak. Tetapi tergantung bagaimana kita memecahkan masalah itu. Nah, menurut pengalaman-pengalaman yang saya alami selama ini sebagai kepala sekolah, kasus-kasus yang biasa terjadi itu adalah kalau kita boleh identifikasikan, itu satu adalah permasalahan personal. Oke. Artinya personal itu dia punya masalah di luar sekolah, tapi terbawa di dalam pekerjaan sehari-hari di sekolah. Itu ada. Entah itu persoalan dengan orang lain di sana, entah persoalan di rumahnya, entah di mana, tapi ada. Tapi di luar sekolah yang mungkin secara emosi terbawa dalam perilaku di sekolah. Kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan yang menyangkut personal antar personal, maksud saya di sekolah. Jadi guru satu dengan guru yang lain atau guru dengan karyawan yang lain dan seterusnya, itu personal antar personal. Kemudian yang ketiga adalah persoalan yang lebih besar, adalah persoalan yang menyangkut kepentingan sekolah yang berhubungan dengan pihak lain, atau juga persoalan-persoalan sekolah yang menyangkut yang mempengaruhi seluruh warga sekolah, entah hubungannya sekolah dengan orang tua, sekolah dengan siswa. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang bisa saya identifikasi selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, dengan nanti pemecahannya juga berbeda-beda caranya. Itu Bu Laras, menurut saya identifikasi kasus-kasus yang akan terjadi di sekolah seandainya nanti Bu Laras jadi kepala sekolah. Itu. Siap Bapak, nggih. Nah, namun kalau saya jadi kepala sekolah jangkanya masih panjang ya Bapak. Nggih. Iya, Nggih. tapi kan bisa. Kan Insya masih Allah. muda. Insya Allah. Nggih Baru pengantin pandangan. baru ya. Nggih, siap Nggih. Bapak. Nggih. Nggih. Niki Bapak, berarti Bapak itu ada memang permasalahan yang berhubungan personal dengan personal nggih, semuanya memang ada ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak niki, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya itu seperti apa? Ya, memang ketika ada pengambilan keputusan dari masalah-masalah yang ada, yang mana itu katakanlah dua permasalahan yang sama-sama baik, apakah yang harus diambil, kan begitu. Kalau menurut saya itu yang pertama adalah kasus kebajikan itu bagaimana dampaknya. Artinya dampak dari keputusan pengambilan keputusan itu, dampak yang lebih
banyak kebaikannya, karena seperti itu di antara dua kasus, itulah yang harus didahulukan. Ataupun kasus-kasus yang menimbulkan, kalau katakanlah menimbulkan permasalahan yang lebih luas dampaknya, itu harus diselesaikan dulu daripada nanti yang berdampak lebih sedikit, lebih kecil permasalahannya. Jadi mana yang diambil ya kira-kira sama-sama, walaupun sama-sama baik keputusan itu yang diambil, tapi keputusan-keputusan yang menyangkut semua warga sekolah, kepentingan warga sekolah itu yang harus didahulukan. Kalau hanya menyangkut personal, menyangkut antar personal, itu ya kemudian lah, karena itu bisa diselesaikan nanti secara privat, nah, secara pribadi antar personal. Tapi ketika menyangkut kepentingan, kebutuhan, kenyamanan semua warga sekolah, itu yang harus didahulukan, walaupun sama-sama mengandung kebaikan. Tapi kebaikan bersama lebih baik daripada kebaikan perseorangan. Itu menurut saya. Itu, Laras. Berarti tergantung dampaknya gitu Bapak. Iya, betul. Siap. Untuk pertanyaan ketiga ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam kepemimpinan ini, dalam pengambilan keputusan, langkah-langkahnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada mengidentifikasikan ada 3 personal, katakanlah 2 aja. Personal, baik itu antar personal maupun kelompok ya, menyangkut semua. Yang personal, katakanlah seperti itu, kalau dia personal dengan pihak luar yang terbawa ke sekolah, ya memang kita harus secara pribadi, penyelesaiannya harus secara pribadi, kita panggil secara pribadi, kita tanya permasalahannya apa, kemudian masalahnya apa, sebabnya apa, dan akibatnya seperti apa. Nah, nanti kita sebisanya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi di luar kepentingan sekolah, gitu. Walaupun tidak penting, tapi kan mempengaruhi pekerjaan dia di sekolah. Ya. Kemudian kalau memang ada 2 personal ya, antar personal, ya kita panggillah mereka berdua dengan kepala sekolah sendiri, antara mereka berdua. Tanya kan, tapi ketika kepala sekolah sendiri yang bisa menyelesaikan, kita panggil, minta tolong salah seorang yang senior. Itu sama-sama kepala sekolah menyelesaikan masalah itu. Masalah 2 orang katakanlah seperti itu, yang ternyata ya harus dengar, kalau sendiri nggak bisa ya kita tarik bantuan lah, karena kepala sekolah kan juga terbatas. Tapi di sekolah kan ada seseorang yang senior, yang dianggap mampu, yang dianggap punya pengaruh terhadap mereka, itu yang kita panggil untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Tetapi ketika permasalahan itu menyangkut semua, ya kita kumpulkan semua, kita bicarakan bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Dan keputusan ini bukan otoritas kepala sekolah. Otoritasnya bukan otoriter, maksud saya. Jangan, kepala sekolah tidak otoriter ketika memecahkan masalah itu. Tetap masukan-masukan dari semua guru itu penting bagi kelangsungan bersamaan di dalam pemecahan masalah demi kebaikan sekolah yang kita pimpin. Itu Bu Laras, kalau menurut saya yang selama ini saya jalankan sebisanya. Siap. Ini Bapak, selanjutnya untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, intinya itu dalam keprofesian seperti itu. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif, Niko? Untuk lebih efektif dalam pemecahan masalah itu memang ya kita harapkan bahwa kalaupun ada permasalahan personal ya harus di sana ada keterbukaan, kejujuran, keterbukaan lah, seperti itu. Jadi semua terbuka, semua tahu, sehingga jelas, permasalahan jelas. Karena ketika permasalahan jelas itu ya bisa diselesaikan, pasti ada bisa jalannya. Tetapi ketika dia tidak terbuka, itu memang tidak akan
jadi efektif. Kemudian juga harus apa ya, kejujuran, keterbukaan di sini itu termasuk juga mengakui kalau dia, oh berarti saya salah, misalnya harus mengakui, baik mengakui kesalahan tetapi juga mengakui kebenaran orang lain. Itu akan lebih efektif dan itu cepat kalau memang ada terbukaan. Selama tidak ada keterbukaan ya nggak bisa jalan dimanapun kan juga begitu, Mbak. Iya, Nah, harus benar. ya seperti ya dalam rumah tangga kan juga begitu. Kalau dianggap sekolah itu sebuah rumah tangga, antara pasangan itu kan harus terbuka, jangan terbuka dan percaya. Nah, itu pasti kalau ada saling keterbukaan, saling percaya, nah, saling kekeluargaan ya, semangat kekeluargaan itu harus ada sehingga gampang Mbak, kalau semua merasa bahwa kita semua keluarga itu, wah, itu efektif banget itu Mbak. Maka saya berusaha di mana saya ada di situ, saya anggap bahwa kami ada keluarga. Nggak tahu nanti ketika saya di Brebes Mbak Laras merasakan itu enggak, saya juga nggak tahu karena itu juga yang baru yang pertama. Tapi saya akan seperti itu, Merasakan, kita Pak. anggap semua keluarga, Iya, baik semua, tidak membeda-bedakan, itu iya, efektif betul. Mbak. Makasih. Komunikasi dan Itu. terbuka nggih Bapak. Nggih. Iya, Betul, nggih. kasihkan ya. Nggih, niki Bapak, selanjutnya untuk tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Bapak? Pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang Bapak alami gitu. Nggih. Tantangan-tantangan itu akan menjadi sangat berat untuk memutuskan ketika di sana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Oh, nggih. Misalnya nggih, Nggih. saya berteman akrab dengan seseorang di Nggih. sekolah itu. Mm-mm. Kemudian ketika dia punya kasus dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain, kadang-kadang objektivitas kita itu dipertanyakan, tidak objektif. Kadang-kadang kita Oh, lebih iya. secara tidak sadar ya, itu kita membantu orang yang memang dekat dengan kita. Itu yang memang paling sulit untuk memisahkan hubungan personal, interpersonal dengan kebutuhan bersama. Nah, itu kadang-kadang banyak sekali kita temui pas sekolahnya seperti itu. Mungkin saya juga seperti itu. Ketika teman saya yang selama ini banyak membantu saya, yang selama ini ya sudah akrab kemana-mana begitu, yang masalah kadang-kadang kita tidak objektif. Itu yang tantangan banget itu, tantangan banget. Yang ketika di Brebes saya alami dan saya belum bisa mengambil keputusan gitu ya. Saya tahu teman saya ada masalah, ada sesuatu yang harus diselesaikan, tapi saya tidak berani. Gitu, bukan ya bukan tidak benar, tapi tidak hati ini lebih terdekat ke interpersonal. Itu tantangan yang berat. Kecuali kalau dia orang lain pun itu lebih gampang menghadapi apapun dari luar itu untuk sekolah. Iya, ya ketika Mbak Laras tahu sendiri ketika kita ada masalah, banyak LSM yang masuk, banyak pihak-pihak ketiga mau intervensi sekolah, saya siap berani di depan menghadapi itu. Ya, apapun yang terjadi saya siap membela sekolah. Ya, sampai banyak tapi ketika dia dekat dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, apa dengan itu memang beratnya di situ. Enggak, nanti kalau sekolah bisa membedakan ya Pak. Itu bisa memilah-milah itu. Siap. Belajar dari Bapak juga nggih. Udah bagus kok Bapak kepemimpinannya. Nah, selanjutnya Bapak ini yang ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau penyelesaiannya secara langsung pada waktu itu, detik itu, atau menunggu jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedurnya seperti apa Bapak? Maksudnya paham nggih Bapak? Pada waktu itu secara langsung atau harus nunggu jadwal? Nggih. Permasalahan jadwal secara khusus, kalau saya ya mungkin ada selama itu memang bisa
menunggu jadwal yang kita miliki. Tetapi ada kasus-kasus yang memang tidak bisa menunggu dijadwalkan. Ya, ada kasus-kasus yang memang ketika muncul dan harus diselesaikan itu saat itu. Nah, ketika kasus-kasus ini muncul, kita lihat dulu, kita identifikasi kasus ini dampaknya bagaimana. Kalau dampaknya itu memang menyangkut semua orang dan saat itu harus diambil keputusan, ya kita ambil keputusan. Kita musyawarahkan bagaimana kasus ini. Jadi kita tidak menunggu jadwal karena memang harus saat itu diselesaikan. Misalnya siswa kita tiba-tiba ada berita harus dijemput orang tuanya, tiba-tiba siswanya tidak ada di sekolah, menunggu besok, kan tidak, harus hari itu juga harus diselesaikan. Ada yang ke sana kemari, telepon sana kemari, nah itu kasus yang memang harus selesai hari itu. Tetapi ada juga kasus-kasus yang memang boleh ditunda karena memang tidak berdampak yang berat pada saat itu. Jadi kita harus memilah kasus-kasus dulu. Ketika harus dijadwal boleh, tapi ketika tidak ada dijadwal ya harus kita selesaikan segera. Gitu Bu. Jadi kita harus tahu masalah-masalah yang ada itu apa saja. Berarti tapi kondisional ya Pak, situasional ya, dan kondisional. Benar, siap benar. Situasional, tergantung situasi dan kondisi, betul. Nah ini Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada seseorang atau memang faktor-faktor apa saja yang bisa Bapak mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu keputusan Bapak sendiri atau memang ada seseorang gitu? Begini, saya itu menyadari nih Bu, saya itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang bisa sendirian, nggak bisa. Kepala sekolah tidak akan pernah bisa sendirian menyelesaikan apapun kasus itu. Nah, kalau saya di setiap sekolah dimanapun, yang pertama itu adalah kita harus tahu siapa di sekolah itu yang memang, yang tadi saya dikatakan di depan, ada yang lebih senior. Senioritas itu tetap ada di sekolah. Karena orang yang senioritas itu pasti mempunyai wibawa sendiri bagi yang lain. Dia lebih dihormati, yang lebih muda, dengan catatan yang senior memang benar-benar bisa menjaga senioritasnya. Gitu. Artinya memang dia bisa ngomong. Nah, ini yang harus kita pegang, dia harus kita dekati, kita harus menjalin interpersonalnya itu yang bagus dengan mereka, karena mereka itulah nanti yang akan menjadi pembimbing lah kita di dalam rangka mengambil keputusan-keputusan. Karena bagaimanapun juga orang yang lebih senior, lebih berpengalaman, itu lebih bijak dalam mengambil keputusan daripada kita sebagai kepala sekolah, apalagi kepala sekolah yang baru, kepala sekolah yang masih muda. Ini jelas ini harus diakui oleh khususnya saya mengakui bahwa saya banyak kekurangan, maka saya harus belajar dari yang senior. Demikian juga di dalam memecahkan masalah, kita harus menerima masukan-masukan dari mereka, keputusan-keputusan mereka, walaupun keputusan terakhir tetap di tangan kepala sekolah, tetapi kita tetap meminta nasihat-nasihat mereka, meminta petunjuk mereka. Kita harus mengetahui karakter-karakter teman kita dari mereka. Itu sebagai landasan kita, dasar kita untuk mengambil keputusan. Gitu. Saya tetap menghargai senioritas di dalam di dalam sekolah. Itu. Intinya kan kolaboratif juga nggih Bapak, benar. Oh iya, betul. Betul. Artinya senioritas itu bukan satu orang juga, tetapi bisa beberapa orang, bisa tim, tapi juga bisa personal. Tinggal nanti
permasalahan yang dihadapi di lapangan, kalau memang orang-orang yang akan mendapatkan orang-orang yang Siap. tahu. Berarti tetap keputusan ada di Bapak, benar ya? Betul. Ya, Siap. keputusan anak tetap di kepala sekolah karena memang itu otoritas kepala sekolah mengambil keputusan itu. Siap. Nah ini Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini, dari beberapa hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Yang saya tarik kesimpulan itu ketika kita mengesahkan permasalahan itu yang pertama tadi saya sampaikan, itu harus ada keterbukaan, kejujuran, untuk membuka semua yang menjadi permasalahan itu, sehingga kita tahu permasalahan aslinya apa sih itu. Semua informasi harus kita tahu, hanya keterbukaan, kejujuran itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Nasihat-nasihat orang lain itu bisa menjadi menjadi acuan kita di dalam menghadapi segala permasalahan. Masukan dari semua orang. Walaupun tetap nanti ya seperti saya katakan, otoritas tetap di tangan kepala sekolah. Itu Mbak, artinya semua juga harus seperti itu, semua jujur, terbuka, mengakui yang saya katakan, semua mengakui kekurangannya, mengakui kelebihan orang lain. Itu yang paling susah kan itu. Itu harus, dan itu harus ditanamkan di sekolah sejak awal. Karena kalau tidak, itu di dalam perjalanan waktu pengalaman saya itu nanti ketika tidak terbuat satu sama lain, nanti di sana itu ternyata di sekolah itu semakin banyak gurunya, semakin banyak gap yang akan muncul ketika tanpa ada kejujuran, keterbukaan dari masing-masing personal. Banyak sekali yang saya temui. Semoga di Brebes ya, Mbak Lor, di Brebes tidak ada seperti itu dengan kepala sekolah yang cantik saat ini. Gitu. Yang penting kita berbuat baik aja nggih Bapak. Ya. Nggih Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Alhamdulillah sudah ditarik kesimpulan banyak, nanti direfleksi. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Semoga Bapak sehat, diberikan umur panjang, dan sekolah yang Bapak pimpin itu menjadi lebih berprestasi, dan Bapak semakin kuat. Apalagi ini memimpin 2 sekolah ya Pak, di Pekalongan, Batang. Assalamualaikum Pak Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak Fai hari ini? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat lah. Oh iya, alhamdulillah. Iya ya, kita sudah lama tidak berjumpa ya, walaupun via online maupun via ini tidak pernah berjumpa ya. Dulu kita berjumpa terakhir 2019 nih Pak. Ya. Iya, 2019 Pak Fai merupakan juara 2 guru berprestasi SLB senasional mewakili Jawa Barat. Jadi kan Pak Fai itu sekarang menjadi kepala sekolah di Tasikmalaya nggih Pak? Ya, di SLB Negeri Cineam. Oh iya, Pak Fai menjadi kepala sekolah di SLB Negeri Cineam kurang lebih 2 tahun nggih Pak? Iya. Pasti banyak pengalaman-pengalamannya yang nanti berbagi dengan saya gitu. Pak Fe itu kan sering aktif di nasional, di kementerian juga sangat luar biasa ininya penghargaannya. Nah, saya ini mau menanyakan tentang pengambilan keputusan Pak. Jadi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, yang saya mau wawancarain Pak Fai, mengganggu tidak nggih Pak malam ini? Tidak. Sudah dikasih waktu aja. Oh iya, terima buat kasih. Sahabatku. Oh ya Allah,
Terima kasih Pak Fai, Masya Allah. Ini Pak Fai, pertanyaan yang pertama itu berkaitan tentang selama ini kan Pak Fai sudah 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Bagaimana Pak Fai dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Seperti itu di sekolah Pak Fai. Bagaimana mengidentifikasinya Pak Fai? Monggo. Untuk saat ini karena memang tidak ada masalah dalam dilema etika atau bujukan moral anak-anak, tetapi kalau ada pun mungkin saya tidak akan tidak akan mengidentifikasi kasus ini khusus, namun ketika ada kasus yang sama, mungkin saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa sih kasus ini berat atau tidak ya. Kalau misalkan masih bisa diatasi oleh saya sendiri, tentu itu kasus itu akan diatasi oleh saya sendiri. Tetapi kalau misalkan kasus ini sudah melebar atau sudah kelihatannya misalkan tidak bisa diatasi oleh saya sendiri, pasti saya akan mengusahakan atau mengkomunikasikannya dengan tentunya dengan guru dulu, baru kita dengan orang tua. Kalau misalkan kasusnya ringan, kalau misalkan kasusnya seperti kasus-kasus yang kenakalan remaja biasa gitu atau apa gitu, mungkin bisa diatasi oleh saya sendiri. Tapi kalau sudah kompleks ya, baru kita dengan guru. Kalau di Itu mungkin sekolah yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada metode atau teknik khusus, tidak ada. tidak ada ya. Kalau misalnya di sekolah Pak Fai sendiri, kira-kira kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral itu ada tidak? Apa memang tidak ada atau memang belum ditemuin kasus seperti ini? Selama ini saya belum menemukan ada anak yang memang di luar batas gitu, tidak ada, masih dalam keadaan wajar dan normal, belum ada, belum menemukan saya. Ya, oke. Nah, selanjutnya Pak Fai untuk ini, bagaimana Pak Fai dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Fai, terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi antara sama-sama benar pengambilan keputusannya Pak Fai seperti apa? Misalkan kasus A sama B itu sama-sama benar. Untuk Pak Fai sendiri sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan seperti apa? Mungkin yang kita langkah yang kita lakukan, mungkin yang kita ambil, mungkin kita akan bermusyawarah dulu, musyawarah untuk mencari mufakat, karena keputusan yang harus diambil itu harus benar-benar ada dalam regulasi ataupun SOP atau standar operasional prosedur yang mendasari supaya keputusan yang kita ambil itu tepat sasaran. Jadi kita membuatkan SOP dulu ya, SOP standar operasional tentang bagaimana tentang dilema etika ataupun itu ataupun bujukan moral ataupun apapun yang terjadi, pasti saya akan bermusyawarah untuk mencari mufakat supaya keputusan tersebut tercapai. Oh ya, berarti bermusyawarah dengan guru-guru di sana, gitu Pak. Nah, ini misalkan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan, pasti Pak Fai menentukan langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkah yang Pak Fai ambil, bisa dijelaskan pada saya? Langkah-langkah yang kita ambil memang harus dinamis ya, harus fleksibel, tidak jadi harus menguntungkan kedua belah pihak, karena apapun yang kita putuskan itu belum tentu benar, misalkan, dan jika ada hal-hal yang tidak sependapat dengan kita, tentunya kita juga tidak boleh membencinya ataupun menjadi beban pada diri kita sendiri, karena berbeda pendapat itu dalam suatu keputusan itu ada hal yang manusiawi. Jadi segala apapun yang bentuk keputusan itu biasanya kita fleksibel supaya semuanya enak gitu, supaya semuanya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan kita juga kadang-kadang
apa yang kita putuskan itu benar atau tidak ya gitu, atau apa gitu. Jadi semacam apa yang kira-kiranya akan memberatkan orang tua gitu. Tentunya kita juga harus benar-benar dipelajari supaya jangan statis gitu, jangan otoriter. Jadi harus kita fleksibel aja, dinamis gitu. Begitu. Iya, bagus sekali. Ya. Berarti memang harus jangan sesuai dengan kehendak kita ya Pak, jangan otoriter ya. Iya. Gitu. Benar. Nah ini pertanyaan selanjutnya itu gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Fai anggap efektif dalam mengambil keputusan pada mungkin kasus-kasus di sekolah? Hal-hal yang Pak Fai anggap efektif itu seperti apa Bapak? Tentunya kita berdasarkan situasional atau berdasarkan kasuistis, karena semua masalah itu akan berbeda-beda cara penanganannya, cara pemecahannya, dan juga kita harus memutuskan secara cepat dan tepat tentunya. Karena memang di setiap masalah itu pasti kita punya solusi sendiri gitu, solusi untuk masalah ini, solusinya begini, untuk solusi ini. Jadi kita berdasarkan situasional atau berdasarkan kasuisis. Jadi saya pernah menangani masalah anak yang jarang sekolah atau misalkan kenakalan remaja gitu. Saya pernah, tapi dalam batas-batas wajar. Jadi saya menanganinya seperti ini. Kalau ini tidak digeneralisasikan, setiap solusi itu tidak oh kasus ini harus sama dengan kasus ini. Saya tidak pernah melakukan seperti itu, tapi berdasarkan kondisional atau situasional atau berdasarkan pada satu kasus. Iya. Berarti berdasarkan kondisinya ya Pak ya. Iya betul. Nah ini Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini tentang tantangan Pak. Tantangan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan menurut Bapak ini di sekolah yang Bapak pimpin, tantangannya itu seperti apa? Ya namanya juga di dalam sebuah lembaga ya, kadang kita menemukan hal-hal yang tidak enak, tidak disukai, gitu, ya, tidak masuk akal dan juga tidak sesuai dengan hati nurani kita gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kita juga harus berbaik hati gitu, jangan cepat bersulut emosi gitu. Karena memang kalau kita sudah keadaannya tidak baik, itu emosi kita sudah tidak stabil, maka akan merugikan diri kita juga gitu. Karena memang apapun yang kita putuskan kalau dalam keadaan emosi tentunya akan salah gitu. Karena sebuah keputusan itu harus ditenangkan dulu pikirannya gitu, supaya baru kalau sudah kita jernih gitu pikirannya baru kita putuskan. Karena memang kalau keputusan itu diambil secara emosional tentu nanti akan menyesal atau merugikan diri. Jadi harus di cooling down dulu gitu ya, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar berdasarkan pada pikiran yang sehat. Ya, berarti jangan emosi ya Pak. Berarti keputusannya juga intinya jangan emosi, jangan dikaitkan dengan kepentingan pribadi juga ya Pak. Iya betul ya. Bagus. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ini ada apakah jadi dalam menyelesaikan masalah tersebut itu Pak Fai itu melakukannya itu pada waktu itu di tempat tersebut atau nanti bisa diselesaikan dengan menunggu jeda atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah Pak. Jadi prosedurnya itu seperti apa? Kadang-kadang itu masalah ini sepele lah. Juga tempat-tempat yang misalkan ada sangat jadi sudah baru kita selesaikan dengan harus kita melibatkan beberapa orang tentunya. Jadi
kita harus saling bantu kasus tersebut, seperti kita melibatkan beberapa tenaga ahli atau misalnya guru yang berkompetensi dalam menangani beberapa kasus gitu. So, kita juga intinya kita harus bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencari keputusan agar keputusan itu yang diambil itu tepat pada sasaran. Iya, oh ya. Berarti intinya bekerja sama dengan sesama guru ya, Kolaborasi. ini kolaborasi ya. Intinya pada Tapi sebuah kalau masalah ya misalkan komunikasi. Gimana? Hmm. Tapi kalau misalkan masalahnya itu bisa diatasi hari itu juga, misalkan perkelahiran misalkan antar siswa gitu. Kita menangani, jadi kita harus selesai dulu di situ. Kalau misalkan masalahnya sudah menyangkut pada dua orang tua, misalkan atau misalkan melibatkan beberapa orang, baru kita selesaikan dulu dengan cara misalkan bermusyawarah dulu, ya sama melibatkan beberapa orang. Jadi, oh, Pak, ini gimana Pak? Atau misalkan atau Ibu ada masalah kayak gini, seharusnya seperti apa gitu. Jadi harus dibicarakan dulu, nyari melibatkan beberapa orang lah, dan orang yang kita anggap itu tepat gitu, supaya apa yang kita putuskan juga tepat juga pada sasaran. Ya betul. Iya, kalau memang tergantung permasalahannya ya Pak ya. Iya benar-benar. Nah ini pertanyaan selanjutnya Bapak. Ini ada gini, faktor-faktor yang mempermudah Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada tidak yang membantu? Ada seseorang yang sekiranya membantu dalam Bapak mengambil sebuah keputusan itu faktornya atau dari orang lain kah, atau dari pribadi kah, atau dari hasutan itu kira-kira seseorang itu ada atau memang itu prinsip pribadi Pak? Kalau saya sebenarnya itu selagi kita masih bisa melakukan sendiri gitu ya, kita lakukan dulu sendiri. Tapi kalau misalkan apabila kita tidak bisa melakukan dengan sendiri, maka kita harus bekerja sama dan melibatkan beberapa pihak supaya sebagai penyeimbang gitu. Apa yang kita putuskan, Bu, apa yang saya putuskan itu benar atau tidak ya? Oh Jadi iya. selalu melibatkan beberapa orang supaya sebagai penyeimbang sebuah keputusan, karena keputusan yang kita ambil belum tentu kadang-kadang memberatkan atau memberatkan salah satu pihak. Makanya saya suka berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa, melibatkan guru juga, orang tua juga. Kadang-kadang ada orang tua yang istilahnya tokoh masyarakat gitu ya, Pak, saya punya ini misalkan ada anak yang seperti itu, gitu. Lebih baiknya seperti apa gitu. Jadi biasanya orang sepuh atau tokoh masyarakat biasanya suka ngasih ide gitu sih, ngasih gambaran ulah langsung pas kayak gitu supaya nanti kalau misalkan langsung akan menimbulkan tidak enakan kepada orang lain gitu. Kalau gitu, jadi tetap kerjasama melibatkan orang lain sebagai bank. Berarti Bapak ini lebih kerjasama ya dengan orang lain gitu. Ya. Gitu. Berarti musyawarah dari semua aspek itu musyawarah ya. Iya. Nah ini Bapak, menurut Bapak itu dari pengambilan keputusan itu pembelajaran yang dapat Bapak petik selama ini apa Bapak? Pengalaman dari pengambilan keputusan. Tentunya kita akan belajar mendewasakan diri, terus belajar sabar, gitu. Tentunya belajar tawakal, karena memang sebagai kepala sekolah itu memang tanggung jawabnya berat sekali. Kita akan mengelola beberapa standar, gitu, beberapa standar standar pendidikan nasional. Gitu. Nah, memang kepala sekolah itu ujung tombak dari setiap keputusan. Jadi kita harus belajar ikhlas, sabar, tawakal dalam mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan yang kita ambil terkadang memberatkan pada
pokoknya apapun yang terjadi, kita Iya. tetap harus berkolaborasi dan bekerja sama. Hmm. Bapak juga, karena Bapak masih belum berpengalaman dalam pengambil keputusan gitu. Jadi tetap saya selalu melibatkan orang lain untuk supaya sebagai penyeimbang lah, supaya apa yang kita lakukan itu tidak langsung terpojok kepada saya kalau ada kesalahan gitu. Jadi Iya betul. itu saya akan bekerja sama dengan guru, misalkan dengan orang tua atau masyarakat dalam menyelesaikan hal-hal yang kasus yang ada di sekolah. Iya, iya. Iya ya, yang penting tidak menyakiti orang lain juga ya, Pak. Betul. Kalau keputusan itu jangan sampai menyakiti orang juga, menyakiti ini, jadinya harus kolaborasi, betul. Nggih. Nggih, mungkin itu saja yang bisa ini ya, Pak, saya tanyakan mengenai pengambilan keputusan. Mungkin Bapak ini lebih ke kolaborasi dengan guru-guru lain dalam mengambil keputusan dan tergantung dari permasalahannya seperti apa nih Bapak. Sangat bijak dan kita harus tawakal dan ikhlas. Itu memang luar biasa ilmu ikhlas yang susah ya Pak ya.